Kalau di generasi kedua di perusahaan, ya, setelah dibongkar tadi pokok sawit, kemudian dicipping atau dicincang, cipingannya dikasih di gawangan mati, satu bulan kemudian itu ya lubangnya ditutup dengan tanah sehat, kemudian dilakukan bajak dan garu. Kalau untuk kawan sawit yang punya 1 kapling, 2 kapling kan agak susah lakukan ini. Makanya ya seperti replanting plasma binaan perusahaan ya, ataupun ya karena di plasma binaan perusahaan kan tahun tanamnya relatif sama, itu dilakukan replanting serentak. Ya, sehingga bisa diperlakukan seperti ini. Kalau yang pribadi-pribadi yang nggak bisa, apa yang harus dilakukan? Nah, setelah ditumbang tadi, lakukanlah penyemprotan total. Ya, penyemprotan total sebelum ditanam. Umumnya ini sampai 3 rotasi. Artinya kurang lebih 9 bulan kita biarkan dulu sebelum kita tanam. Seperti untuk amannya, ya, untuk amannya. Seperti itu. Kemudian pada saat penanaman kelapa sawit, ini 50 kali 40, ya, segala vere. Jadi ya ada yang 60 kali 60. Ya, dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. 60 lebih bagus. Tapi ya output hasil per orang nanti akan lebih kecil. Nah, secara umum yang dilakukan itu ukuran lubang itu 50 kali 50 ya. Kali 50. 50 sisi, 50 sisi ya sisi. 50 juga dalamnya. Tadi ada 40 dalamnya. Nanti akan saya kasih penjelasan. Ya. Tinggi polybag di main nursery itu netnya ya, net. Kalau tinggi polybagnya itu sekitar 40. Tapi tinggi tanah topsoilnya itu 35 rata-rata. Lah kalau 50 dalamnya nanti tenggelam lah sawitnya. Tenggelam 15 cm. Nah, kenapa dibuat lebih tinggi, lebih dalam? Ya. Jadi kita masukkanlah topsoil 10 cm ke lubang tanam. Tujuannya begitu keluar nanti akar dari tanah kan polybagnya kita sudah buka. Begitu berkembang akarnya, itu akan mudah menembus tanah yang gembur tadi. Itu makanya kita kasih lebih. Kita kasih lebih ke kiri dan ke kanan pun, sekelilingnya pun kita kasih lebih. Tujuannya supaya perkembangan akar daripada tanah bibit tadi, ya, tanah yang di dalam bibit tadi cepat menembus tanah di sekitar lubang. Itu makanya kita buat sampai kedalaman ya 50 lubangnya. Jadi
Ini nampaknya apa ya? Bisa bisa kita anggap ribet, bisa kita anggap enggak. Sebenarnya enggak ribet, ya. Apalagi ini milik sendiri, ya, coupling sendiri, enggak ribet. Ya, jadi yang pertama sekali, ya, yang kita lakukan itu setelah kita masukkan bibit ke dalam lubang, ya, sepertiga bagian tadi itu setelah kita masukkan tanah, kemudian kita masukkan lagi, setelah itu kita masukkan bibit, ya, yang sudah dilepas polybagnya, isi tanah sepertiga dari lubang. Kemudian untuk mengisi ya sepertiga bagian lagi, campurlah 50 gram trichoderma, ya. Campurlah 50 gram trichoderma dan 125 gram RP. Karena satu lubang kelapa sawit itu tadi butuh 100 gram trichoderma dan 250 gram RP. Jadi kita isi sepertiga bagian lagi, sudah kita kasih 50 gram trichoderma, 125 gram RP. Kemudian tahap berikutnya untuk memenuhkan satu lubang, kita berikan lagi, ya, tanah dengan campuran 50 gram trichoderma dan 125 gram RP. Seperti itu. Jadi trichoderma tadi berfungsi kalau masih ada spora daripada Ganoderma itu, dia diikat dan dibunuh, ya, diikat dan tidak bisa aktif. Itu fungsi daripada trichoderma tadi. Oke. Nah, berikutnya apa hubungannya dengan tanam kacangan? Tanam kacangan ini kan untuk mempercepat pelapukan daripada batang-batang ataupun kayu-kayu ataupun, ya, limbah-limbah daripada pokok sawit ataupun kayu-kayu tadi secepat busuk dan melapuk. Itu, ya, karena kacangan ini kan membuat tanah itu akan selalu lembab. Itu fungsinya untuk pencegahan daripada Ganoderma. Ya, kita tidak berbicara fungsi lain, banyak fungsi kacangan ini. Sawit Pro terus tumbuh.